Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama Sylvia Proleng. Oke guys, hari ini aku di rumah sendirian guys. Gak ada majikan, gak ada nenek maksudku. Jadi aku sempatin untuk konten. Gini guys, aku mau nge-share, mau membahas ini. Ada yang bertanya, Kak, apa sih kerjaan kakak kok santai banget gitu ya? Mau dong aku ke Hong Kong, gimana caranya, tolong bantu aku gitu. Ini ya adikku, aku ini kerjanya ya sebagai pembantu rumah tangga sama dengan yang lainnya, dengan gaji 4.630. Nah, sekarang kan gajinya naik, ya aku nggak ikut naik karena tanda tangannya ya ikut tanda tangan yang lama gitu ya. Aku di sini dulunya jaga kakek nenek. Majikan tidak di sini, majikan semuanya ada di luar rumah ini. Kebetulan jaganya hanya orang dua, dan majikanku ini hanya 1 bulan 1 kali ke rumah ini ngasih uang belanja gitu ya. Aku di sini ini guys, sebenarnya selama ini tuh berjuang ya, butuh perjuangan. Emang di majikan ini aku ini mulus-mulus aja, tidak. Aku juga ada masalah ya. Tapi kan aku masalah seperti itu tidak pernah aku hiraukan. Maksudnya itu yang penting tidak mukul ya sudah gitu loh. Aku sebenarnya di sini ini penuh banyak ya, ada masalah. Cuman kan namanya ikut orang, bagaimanapun ya itu memang ada masalah. Ada yang nonanya mau dengan kita, ada yang satunya cerewet, ada yang satunya gini. Pokoknya aku rasa TKW itu mengalami itu. Sebaik-baiknya majikan di Hong Kong itu nggak perfect gitu. Dipikir aku di sini kerja di majikan ini mulus-mulus aja sampai sekarang, tinggal duduk manis begitu. Tidak kawanku. Aku di sini ya juga melewati suka duka, lika-liku, pengorbanan seorang TKW itu di majikan ini. Aku banyak juga masalah. Kalau yang sebelumnya jangan tanya, sebelum majikan ini aku tuh masalahnya udah over. Aku udah nggak mempermasalahin nggak usah dibahas itu, bahas lain kali aja. Yang aku bicarakan yang ada di sini nih, yang majikan yang sekarang. Karena banyak yang tanya, aku itu kerjanya kok super duper nyantai. Ya karena aku sudah mendapat bayarannya itu dari Tuhan sekarang. Kan pepatah bilang, yang sabar, yang ikhlas pasti suatu saat akan merasakan indah pada waktunya. Kan gitu. Kan Tuhan menjanjikan kalau jika umatnya itu melakukan pekerjaan sehari-hari dengan nerima ikhlas, itu suatu saat nanti Tuhan akan memberikan hadiah. Kan ibaratnya seperti itulah, aku meyakini itu. Lah aku dulunya guys, selama di majikan ini pertama kali ini ada saksinya, agentku ini ya, agentku lah yang menurut aku ini punya peran penting dalam pekerjaan aku ini. Ya otomatis ya hidupku lah gitu ya. Karena agentku ini yang memberi masukan, semangat. Pokoknya agentku ini menurut aku ya sangat membantu sekali dengan keadaan di kerjaan ini aku gitu loh. Dulunya aku guys, agent setiap hari, pokoknya nangis, telepon agent, mami
mau ngebreak ya, nggak kuat aku di sini, pokoknya lah pilih. Ini kan majikannya hanya jaga kakek nenek, nah, tapi kan ada anaknya yang rewel, ada satu, walaupun yang dua itu bagus sama aku, ada satu rewel. Nah, tapi agentku itu selalu menasehati, telepon aku, jangan menasehati terus, jangan, karena kalau kamu ngebreak itu resikonya sangat tinggi sekali, karena aku kan sudah 2 kali ada masalah di imigrasi kayak ngebreak dan interminate. Itu yang pertama. Yang kedua, walaupun tidak ada masalah apa-apa sebelumnya, itu agentku itu sangat menasehati itu sangat mendalam sekali. Jadi sebagai TKW itu ngerti, memahami, ya nggak ada ikut majikan itu yang perfect, nggak ada ikut majikan tuh enak, semuanya harus ya beginilah majikan. Tapi kan kamu harus bersyukur, gitulah agentku, kamu kan harus bersyukur udah dapat majikan seperti itu, tidak pernah mukul gini, ya biarkan, udah neneknya nggak suka sama kamu atau nyonyanya nggak suka sama kamu, biarkan, yang penting kamu jangan ngebreak, gitu agentku guys. Nggak lah, kalau memang majikan yang mengeluarkan aku tidak masalah gitu sama agentku, tapi kalau kamu jangan keluar, tahan hatimu gitu. Jadi perbaiki kerjamu, cara kerjamu agar mendapatkan sambutan positif dari majikan. Itu agentku guys. Itu ya, jadi aku introspeksi diri. Oh iya, kenapa ya? Apakah aku kerja ini kurang mengayomi orang tua atau gimana? Mungkin seperti itu. Akhirnya ya majikan aku ya nggak interminate, nggak ngeluarkan aku, ya aku jalani ya. Untungnya aku ini masak sendiri, maksudnya masak di dalam dapur ini nggak ada majikan yang cawe-cawe gitu, hanya aku saja gitu. Jadi masih alhamdulillah, beruntung bangetnya itu aku masih masak sendiri tanpa majikan gitu guys. Jadi menurutku peran penting agent itu peran agent itu sangat penting bagi aku, gitulah. Kalau memang ada masalah, ngomong ke agent tuh, ngomong, curhatlah ke agent, ke agen itu. Jika agen itu tidak menanggapi, ya simpan sendiri. Kalau menurut aku, agen itu tidak menanggapi jika alasanmu itu, alasan TKW itu yang ngalem, kemenyek, itu kebanyakan agent nggak menanggapi gitu loh. Tapi kalau masalahnya sampai mukul insya Allah agen itu membantu gitu. Kalau memang kita sampai dipukul sampai gini, maksudnya fisik, kita ngomong sama agen itu tidak ditanggapi, nggak masalah, ada KJRI gitu. Kita di sini tuh jangan takut, maksudnya jangan takut dalam hal jangan takut aku diginikan sama majikan, jangan. Kalau orang hukum itu hampir bukan tidak ada ya, hampir 95% lah tidak ada yang mukul kalau Hongkong gitu. Cuman di Hongkong itu cerewet, majikannya rewel, pokoknya maafan udah kena Hongkong gitu. Tapi kan aku udah bilang, tidak semuanya majikan itu tidak bagus ya, tidak semuanya majikan itu bagus ya, tergantung kita menerimanya kerja di sini, sadar diri, aku ki sopo gitu loh, aku ki opo gitu loh, aku ki nang kene lapo gitu loh, butuh apa aku dek gini nanti punya pemikiran seperti itu. Kalau punya pikiran seperti itu, kerja itu yo fokus, yang penting perbaiki diri, nggak usah ngeluh, yang penting aku lakukan apa yang harus aku lakukan, apa tugasku gitu loh. Memang iya sih,
memang iya pengalaman kalau majikannya rewel gini tuh memang iya penuh sambatan, memang iya. Tapi kan tunggu apa, jangan ngebreak, biar aman gitu loh, nanti di finish gitu, pasti suatu saat nanti dapat majikan yang baik. Nah, jadi jelas ya, aku di majikan ini tidak langsung duduk manis seperti ini. Aku juga butuh perjuangan. Ini kayak sekarang. Pokoknya kalau aku ya, aku bener setiap harinya tuh enak. Tapi kalau sudah nyonya datang, yang ngasih uang belanja itu, wah, kata siapa enak? Ya memang ikut orang ya, wajar lah seperti itu ya. Kagen bili bala kucut, gitu guys. Sama saja, tapi berhubung nonaku sama tuanku itu bagus, anak yang bungsu sama anak yang kedua itu baik sama aku, nenek juga baik dan membutuhkan aku sudah sekarang. Dulu nggak baik nenek aku gitu loh. Selama 2 tahun nangis terus aku gitu. Nah, berhubung nenek ini baik sama aku, nona baik, tuan juga baik, hanya satu ya baik. Hanya satu yang gak keaken cangkem, yang satunya ini cuman sekali ngomong pedes gitu lah. Apa ya, kalau memang apa, terkadang aku menjawab guys, misalkan gini ya beli sendiri gitu ya, le chike mai song lo yugo le mson ngo le chike mai song lo le pengo cuisong gini aku sampai bilang begitu aku guys, karena jengkel kan ya. Tapi enggak, sudah yang penting satu, jangan ngelawan dan tanya begini, maunya bagaimana gitu loh, maksudnya di pelan-pelan saja, maunya bagaimana. Kalau misalnya ada masalah, ayo ajarin aku dan ayo tuntun aku akan mau belajar dari kamu gitu loh ya. Ini sama nyonyaku ini kan banyak kalau ngomong tuh pedes, kalau ngomong sama aku tuh pedes, cuman nggak ngereken aku orang ngurus gitu loh. Nah, kalau memang nggak mau sama aku, ngapain kamu sih ngontrak aku gitu guys ya. Pernah juga, bukan pernah ya, ada memang. Maksudnya masalah yang dimajikan ini, nenekku itu selama 5 bulan ya, selama 5 bulan pertama aku masih tidak tahu celana dalamku yang dijemur itu dibuangin guys. Bukan dibuangin ya, gimana ya, aku awalnya nggak ngerti kenapa gitu loh, kok celana dalam tuh selalu jatuh, selalu kayak dibuang lah. Nah, aku nggak ngerti kenapa ya kok celana dalamku selalu dibuang sama nenek gitu kan, 5 bulan pertama. Lama-lama aku mergoki apa, nenekku ini ketahuan ngambilin itu jepitan baju yang ada di luar. Kan jemuran baju itu ada di pinggir jendela itu, jadi kalau jepitan dilepas itu jadi jemuran tuh jatuh ke bawah guys, dan aku tidak tahu awalnya gimana mau ngambilnya, ya sudah hilang. Ternyata ya gitu guys, ternyata kenapa kok celana dalamku selalu dibuang sama nenek itu dulu. Lama kelamaan aku jadi tahu karena aku pinjem jepitan cucian, kan aku pakai jepitan cucian yang ada di keranjang ini untuk jepit celana dalamku. Ternyata itu tidak boleh, aku tidak tahu dan tidak mengerti selama 5 bulan itu guys. Dipikir aku di sini itu nggak banyak masalah, kan apa ya, kok semuanya kok dicabutin yang namanya jepitan baju itu. Ya karena nenek tidak suka kalau pembantunya itu pinjem hanya jepitan baju. Aku berpikir ya, nggak tanya nggak apa, oh ternyata mungkin dia nggak suka ya aku pinjem itu. Akhirnya aku beli jepitan sendiri karena aku ngerti, oh mungkin nenek ini tidak mau aku pinjam
jepitannya tidak boleh, mungkin seperti itu. Dan ternyata setelah itu tidak hilang, nggak ada yang hilang gitu lah. Terus sudah sampai lama, aku kira sudah sembuh lah, aku kira nenek ini menerima aku atau gimana. Tapi tetap guys, suatu hari sudah berapa tahunan di sini, 8 tahunan, aku nyoba pinjam lagi jepitan itu, jepitan baju itu, masih tidak boleh, kesannya itu tidak boleh, masih diambil namanya jepitan, ya jatuh terus, celana dalamku hilang terus. Selama 5 bulan tuh kehilangan celana dalam terus setiap hari aku guys, beneran ini gitu. Dipikir perjuangan juga, penderitaan juga, tapi sabar. Jadi aku di majikan ini bukan berarti aku di sini tidak ada masalah, ada, cuman ya itu sudah prinsipnya, enjoyin aja, apapun itu masalahnya, yang penting tidak mukul, gaji lancar, wis. Kenapa aku sampai sekarang ditawari pindah-pindah majikan, aku nggak mau pindah majikan? Tidak, karena apa? Aku sudah bersyukur dengan seperti ini. Majikan yang seperti ini tuh aku sudah, waduh, perfect lah bagi aku. Walaupun ada celekitan-celekitan itu kembangi urip gitu loh guys. Yang penting tidak dipukul, sudah gitu. Dia kerja dimanapun tuh gitu sudah. Dari apa, banyak yang lebih parah dari kita tuh, banyak. Jadi kalau mau ingin tenang hati itu, bandingkan gini, di luaran sana masih banyak yang lebih parah dariku gitu loh ya, jadi enak hati. Oke ya guys, yang bertanya sama aku ya ini aku sudah jelaskan. Kerjaku jaga nenek sekarang, kakekku sudah tidak ada, jadi aku hanya jaga nenek satu. Setiap bulan majikan kesini memberi uang belanja gitu loh ya. Kalau setiap datang nyonya ini ke aku ya banyak ya, juga ada komplain juga ada gitu loh. Karena apa, ya ikut orang lah begini guys, nggak ada ikut orang tuh enak ya, ini enak sekali ya. Tapi kan wajar lah orang majikan itu memprotes kita ya, tanya sama kita tuh wajar, namanya orang yang punya duit itu guys ya. Ya ini sudah aku kasih tahu kenapa kerjaku sekarang seperti ini, semuanya butuh perjuangan. Jadi kerja di Hong Kong itu tidak ujuk-ujuk langsung enak jeglak duduk manis santai, tidak. Semuanya butuh perjuangan. Aku wis takut nang sopo wae. Jadi kalau ingin menjadi TKW dimanapun berada, itu jangan langsung berpikir, oh ya ya aku kerja ke Hong Kong enak, mungkin seperti mbak ini, seperti mbak ini. Jangan, harus tahu apa di Hong Kong ini, kerja di Hong Kong tuh bagaimana lika-likunya, harus tanya-tanya, harus banyak tanya. Jangan sudah membayangkan enak-enaknya dulu, jangan. Karena misalkan kamu melihat aku, kalian lihat aku, wah enak ini ya kerja di Hong Kong gini-gini, enak lah santai kerjanya, gaji segitu. Jangan, kalian harus tanya ke sana kemari, gimana sampai di majikan ini, gimana kamu kerja di sini gini gitu. Jadi dijadikan masukan, dijadikan pikiran, bahan pikiran, resikonya bagaimana gitu ya. Dan untuk calon TKW atau TKW yang baru, tetap semangat, jangan keaken sambat, apa ya, sadar, perbaiki diri aja, ikut orang gitu ya. Semoga ceritaku ini, kisah ceritaku ini bermanfaat bagi teman-teman yang mendapat majikan yang rewel atau gimana, yang sabar, optimis, pasti indah pada waktunya. Yakinlah Tuhan akan memberikan jawaban yang terindah di kemudian hari. Semoga sehat selalu. Terima kasih yang sudah nonton. Ikuti terus kisah cerita TKW yang dimanapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.